Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farida Putri dari kelas MKS 1D NIM 12640611318. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester dari Quran Hadis. Yang pertama, pengelompokan jenis qiraat menurut Manna Al-Hatan. Qiraah mutawil yaitu qiraah yang periwayatannya melalui beberapa orang. Contohnya qiraah sabah yang mana menurut jumhur ulama qiraah sabah ini semua riwayatnya adalah mutawir. Beberapa imam yang termasuk dalam qiraah sab'ah adalah Nafi bin Abdurrahman. Di Madinah contohnya perbedaan lahjah seperti dalam masalah imalah, tarkik, tahkim, izhar, idgham, dan sebagainya. Perkataan waduha dibacakan waduha, dibaca imalah, sebutan antara fathah dan kasroh. Yang kedua, qiraat ahad, yaitu qiraat yang sanadnya sohih namun tulisannya tidak cocok dengan tulisan mushaf Utsmani, yang juga tidak selaras dengan kaidah bahasa Arab, yang mana qiraat ini tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Contohnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim radhiyallahu an dari Abu Bakrah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca muttaqiina ala rafrafi khudri wa abqariya hisan. Qiraat di atas dalam mushaf dibaca muttaqiin ala rafrafi khudri wa abqari hisan. Qiraat syad yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Contohnya bacaan dengan bentuk fi'il madi yang berasal dari bacaan Ibnu Sumaifai. Pengelompokan qiraat menurut Imam Al-Jaziri yaitu pertama mutawir, yaitu qiraat yang dinukil oleh sejumlah orang dari awal sanad hingga ke akhir sanad yang tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Contohnya alladzina li'amanatihim yaitu li'amanatihim, dan dibaca mufrad dalam qiraat lain li'amanatihim. Yang kedua masyhur, yaitu qiraat yang sanadnya sahih namun tidak sampai pada tingkatan mutawir. Contohnya pada kitab qiraat At-Tasir karya Ad-Dani. Yang ketiga ahad, yaitu qiraat yang sanadnya sahih namun menyelisihi ras ataupun menyelisihi kaidah bahasa Arab, yang ini tidak diamalkan. Contohnya laqad ja'akum rasulum minal anfasikum, dengan memfathahkan huruf fa dalam man anfasikum, padahal di qiraat yang lain dengan menghasrohkan fa. Yang keempat syad, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya. Contohnya malaka yaumaddin, yaumaddini malaka, dengan kata kerja bentuk lampau yaitu malaka, dan memfathahkan kata yaumah di qiraat yang benar dengan menghasrohkannya. Yang kelima maudhu, yaitu qiraat yang palsu atau tidak ada asal usulnya. Contohnya qiraah Al-Khazai. Yang kedua, menurut Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam bukunya berjudul Zubdah Al-Idhan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa di kalangan ahli hadis ada beberapa periwayatan atau penyampaian qiraah, antaranya mendengarkan langsung dari guru al-sima, membacakan teks atau hafalan di depan guru al-qiraah al-asyaikh, melalui ijazah dari guru kepada murid, guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan al-munalah. Guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya mukatabah, wasiat dari guru kepada para murid-muridnya yang pemberitahuan tentang qiraah tertentu, hasil temuan atau al-wijadah. Dan yang ketiga, dalam hadis terdapat istilah sanad, matan, perawi, dan mukharij. Berikan contoh dari masing-masing istilah tersebut dan hadis sahih. Kemudian berikan alasan hadis tersebut bisa dikatakan hadis sahih. Contohnya, hadasa Abdullah bin Yusufa qala barona malikun ani bin Sihabin an Muhammad bin Jubair bin Mut'imi an abihi qala sami'tu Rasulullah summa qara fil maghribi bitur. Hadis di atas dihukumi sebagai hadis sahih dikarenakan sanadnya tersambung, sebab masing-masing periwayatan yang meriwayatkannya telah mendengar hadisnya dari syaikhnya atau gurunya. Sedangkan adanya anak-anak yaitu Malik ibnu Syuaib dan Ibnu Jabir termasuk bersambung karena mereka bukan mudalis. Para periwayat hadis di atas semuanya adil dan lebit. Kriteria mengenai mereka, para perawi hadis telah ditentukan oleh para ulama jar wa ta'dil, yaitu Abdul bin Yusuf, orangnya sihoh terpercaya,
dan mutqin cermat Malik bin Anas, imam sekaligus Hafiz Ibnu Syihab Az-Zuhri, orangnya faqih hafiz, disepakati tentang ketinggian kedudukannya, kecermatannya. Muhammad bin Jabir Sikhoh, Jabir bin Mutim sahabat, tidak syad karena tidak bertentangan dengan perawi yang lebih kuat, tidak ada ilaj atau cacat dalam hadis di atas. Yang keempat, tentang sejarah perkembangan dari masa Rasulullah sampai dengan sahabatnya. Sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin ini, pada masa Abu Bakar mengumpulkan hadis yang padanya kemudian membakarnya. Bahkan Khalifah radhiyallahu melarang memperbanyak periwayatan hadis dengan tujuan agar Al-Quran terpelihara. Tetapi mereka tetap berhati-hati agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Itulah sebabnya Ali radhiyallahu melarang penulisan hadis selain Al-Quran. Dan yang kedua, pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Rasulullah ini dihimpun sebagaimana Al-Quran meski dicatat oleh beberapa sahabat. Pertama, umumnya hadis-hadis yang berada dalam memori hafalan para ulama yang menyandang gelar adil dan thiqah. Faktor yang mendukung bagi upaya pembukuan belum demikian kuat, adanya tantangan menuliskan baca pembukuan apapun selain Al-Quran. Setelah itu, sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Yang pertama, metode al-sama min laf al-syaikh, di mana seorang guru membacakan hadis untuk muridnya. Metode al-qiraah al-syaikh, yaitu periwayatan menghadapkan riwayat hadis kepada guru hadis dengan cara periwayatan sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya. Yang ketiga, metode ijazah, yaitu memberi izin kepada seorang guru meriwayatkan sebuah hadis atau sebuah buku di bawah pengawasan seorang ahli. Keempat, metode munawalah, yaitu memberi buku kepada seorang murid. Cara ini tidak umum dipakai pada awal kelahiran Islam. Dan terakhir, metode kitabah adalah seorang ahli hadis menulis hadis yang diriwayatkannya untuk memberikan kepada seorang agar diriwayatkan. Lalu yang kelima, masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh yaitu pada abad ketiga Hijriah, dikarenakan pada abad ini merupakan puncak dari usaha pembukuan hadis. Masa keemasan ulama-ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari muhadimin yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan lain-lain. Yang keenam, contoh hadis sahih di Zatih yang milik telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf, katanya telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mu'lim dari ayahnya. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW membacakan surat At-Tur pada waktu sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa dianggap sahih? Dikarenakan telah memenuhi 5 persyaratan hadis, yaitu yang pertama, dilihat dari segi kebersambungan sanad. Semua periwayatan hadis ini masing-masing mendengar dari gurunya hingga sampai pada periwayatan pertama yang langsung menerima hadis dari Rasulullah SAW. Kedua, dilihat dari segi keadilan dan kedabitan. Ulama menyatakan bahwa mereka semua adalah tergolong adil. Dan dabit ketiga, hadis ini terhindar dari syadz karena tidak ada hadis lain yang lebih kuat yang bertentangan dengannya. Keempat, hadis ini tidak mengandung ilat. Berikutnya contoh hadis Hasan li Zatih diriwayatkan oleh Tirmizi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hulaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai dari Bi Imran al-Juwaini dari Abu Bakar ibnu Abu Musa al-Sya'ari. Dia berkata, aku mendengarkan ayah berkata di hadapan musuh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah naungan pedang. Dianggap sebagai hadis Hasan karena kan pada sanadnya terdapat Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dabhi yang menurut para ulama hadis dia berada pada kualitas saduh, tidak sempurna zabitnya sehingga tidak mencapai tingkatan sihah sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Selanjutnya contoh hadis do'if yang memiliki arti orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Hadis ini dianggap do'if karena dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abdullah bin Zujaj dan Muhammad bin Harun bin Muhammad bin Bakar bin Hilal. Kedua orang ini tidak ditemukan keterangan tentang jati diri mereka dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Serta dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Hashim bin Abu Hurairah
Al-Himsi, dia seseorang perawi yang majhul, tidak diketahui jati dirinya. Yang ketujuh, pembagian hadis mutawir, yaitu alal falyatabawa maq'aduhu minan nar. Rawahul Bukhari qala Rasulullah alaihi wasallam man kadza. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia menduduki tempat duduk di neraka. Tergolong hadis mutawir lafzi karena diriwayatkan oleh orang banyak yang susunannya, redaksinya, dan maknanya seragam antara periwayatan satu dengan yang lainnya. Ada 3 pendapat tentang periwayatan hadis tersebut, yaitu menurut Alwi Al-Maliki diriwayatkan oleh 62 orang sahabat, menurut Al-Bazar diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan Al-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Kedua, hadis mutawir maknawi yang memiliki arti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Tergolong hadis mutawir maknawi karena hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Pembagian hadis ahad, pertama hadis masyhur, Ni'mal abdu Suhaibu laulam yahafillahi lam yahsa. Artinya, sebaik-baiknya hamba adalah Suhaib jika takut pada Allah dan tidak maksiat. Hadis masyhur karena hadis tersebut tidak ditemukan asal sanadnya. Yang kedua, hadis aziz yang memiliki arti dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian beriman sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Tergolong hadis aziz dikarenakan diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 periwayat. Selanjutnya, hadis gharib yang memiliki arti semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkannya. Hadis gharib dikarenakan diriwayatkan oleh 1 periwayat, yaitu Imam Bukhari. Yang kedelapan, tidak karena periwayatan hadis dhaif termasuk orang yang fasik. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslim, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik padamu bahwa saya wajib atas setiap orang yang mengerti pemilihan antara riwayat yang sahih dan riwayat yang lemah, dan antara perawi yang istiqomah terpercaya dari perawi yang tertuduh berdusta, agar tidak meriwayatkan dari riwayat-riwayat tersebut melainkan yang dia ketahui kesahihan periwayatannya dan terpercayanya para penukilnya, dan hendaknya dia menjauhi riwayat-riwayat yang berasal dari orang-orang berteduh dan para ahli bid'ah yang sengit permusuhannya terhadap ahlus sunnah. Dalil dari perkataan kami ini adalah firman Allah yang artinya, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kaum menyesal atau perbuatanmu itu. Nomor 9. Pernah hadis pendek lembut dalam kata al-kalimatu thayyibatus shadaqah, ya artinya tutur kata yang baik adalah sedekah. Abu Hurairah. Beberapa ulama tidak menyebutkan hukumnya secara tegas, namun jika dilihat dari sudut hadis maudhu tersebut jauh dari kriteria keahlian hadis, maka jelaslah bahwa mengamalkan hadis maudhu adalah dilarang. Dan terakhir, nomor 10, bid'ah melakukan zikir dengan suara lantang, mukhalafah menyalahi periwayatan orang yang lebih sihat, ghalat banyak kekeliruan dalam periwayatkannya, jahalah al-hal tidak dikenal identitasnya, dawal al-inqita mendakwa terputusnya sanad, tidak termasuk ghibah dikarenakan berdasarkan dalil-dalil berikut. Sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki, dan itu seburuk-buruknya saudara di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian tadi penjelasan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.